Lah saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia ini, kita ginaris kinodrat itu menjadi kamatrima, ya bukan ginaris terkodrat menjadi garis kama kudus atau yang sok suci. Tapi ulo salam yo atur badya wisoko nusantara hong wilayah jati nuhune ajat-ajat luhur nusantara tapi uluk salamu. Gunung Semeru beraksi lagi nggih, erupsi Gunung Semeru tentunya merupakan keprihatinan kita bersama karena satu bangsa yang semestinya itu diciwit krasa kulit. 1 tahun pas ngepasi 1 tahun persis erupsi lagi, artinya hari ini ngepasi 1 tahun, tanggalnya tanggal 4, dulu juga tanggal 4 tahun 2021, sekarang tanggal 4 2022. Saya akan mengkritik sedikit kepada kita semua, artinya saya tidak berhak dan merupakan pantangan untuk mencela atau misuih atau memarahi atau menyalahkan. Itu pantangan dari saya, dari guru saya tidak boleh yang demikian. Namun kalau kita menyalahkan diri kita sendiri atau mengkritik diri kita, itu sudah sewajibnya, karena untuk pembangunan mental atau yang lebih penting pembangunan jiwa yang seimbang dalam cara berpikir, cara bernalar. Kalau saya mengatakan itu adalah nalar, naluri, dan nurani, kita mesti berimbang. Nah, selama ini saya merasakan menungsa itu kegeden syariat moh laku kepada hakikat. Kita semua mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, harus mengakui bahwasanya di dalam bumi Jawa ini adalah keturunan orang yang terah kesumo rembesing madu tedakengan topo turuning andonowari. Yang saya maksud adalah dari awal tanah Jawa dihuni oleh manusia ini adalah manusia yang pilihan. Bahkan kalau kita sendiri, ya orang Jawa yang asli, banyak yang masih meyakini manakala orang Jawa asli itu adalah terah ing dewa kang ngejawantah, yaitu perubahan dari zaman Katewatan sampai dengan zaman Kamanungsan. Artinya Joyoboyo ini adalah orang pertama keturunan dewa yang bisa berbaur dengan manusia, ya. Sekali lagi, Joyoboyo ini, Prabu Joyoboyo atau Sri Aji Joyoboyo, Raja Pamenang Kediri, adalah orang turunan dewa yang pertama yang bisa bergaul atau bisa bergabung dengan manusia, ya. Sebab kalau menurut Trah dari Abiyasa, lalu Pandu Dewanata, lalu Raden Janaka, Abimanyu, Parikesit. Lah, Parikesit ini yang menurunkan, mohon maaf, Sri Aji Joyoboyo dan sebagainya gitu, sampai dengan muksanya Anoman saja itu di tanah Jawa. Makanya tanah Jawa itu kedunungan ada tempat Kendali Sodo dan sebagainya. Ini adalah merupakan bukti nama-nama Poncowati, nama-nama Kendali Sodo ini adalah ada. Lah, yang saya maksud, ya, saya tidak akan mengkomentari. Kita semestinya itu introspeksi kembali ke ranah ini. Sekali lagi, saya pernah mengatakan juga bahwasanya kita itu adalah turunan dewa atau turunan Kamatrima, ya. Kalau yang di sana adalah keturunan Kama Kudus yang menjunjung kesucian, namun kalau kita yang menjunjung rasa nrimo ing pandum. Lah, ini semestinya diperbaiki, tidak kita mengikuti kepada Kama Kudus yang, mohon maaf, taruhlah sok suci atau sok benar, atau mohon maaf, kalau sudah dirinya laksana nabi, taruhlah, cuma tidak terang-terangan saja ini ngaku nabi, itu seolah-olah kepada orang lain ini, kepada orang-orang yang adat, ya, orang yang adat itu sudah mengkesampingkan. Yang saya maksud, Gunung Semeru, saya pernah membuat konten yang dulu itu adalah cahaya Gunung Semeru ini adalah bias daripada Kiai Pasopati yang sedang mendambakan Tuhan. Sekali lagi, bias daripada Kiai Pasopati yang mendambakan Tuhan, artinya
hal yang gaib ini, hal yang gaib tentu perlu tuan. Artinya bangsa jin setan pri prayangan, saya sering mengatakan arep tobat kaya tobat yen ora nono lawanging tobate melalui manusia atau lantaran manungso sing jalukake ngapura marang jin setan pri prayangan, tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lah termasuk pula Kiai Pasopati ini tidak bertuan. Sekali lagi, Kiai Pasopati ini tidak bertuan. Untuk itu kita karena terah dewa ini mesti ngulir budi nggenturake topo beratane agar bisa menundukkan bukan mengalahkan ya, menundukkan dan atau menjinakkan hal-hal gaib yang demikian itu menjadi bertuan dan memintakan, mohon maaf, memintakan taruhlah ngapura atau memintakan atau menyempurnakan, kata yang tepat, menyempurnakan jin setan pri prayangan agar tidak, mohon maaf, tanpa tuan. Kalau tanpa tuan ini tentunya hal-hal gaib ini adalah semau gue dalam berbuat, semau gue atau sekarpe dewek kalau istilah Banyumas ya. Ini tentunya gaib-gaib ini akan sekarpe dewek tanpa ada kendali. Contoh, waktu pemerintahan Pak Harto, apalagi Pak Karno ya, ini kita berkiblat kepada Pak Harto saja. Setiap gunung tentu ada juru kunci. Juru kunci taruhlah, anggap saja mereka juru pemelihara hal yang nyata dan hal yang gaib, sehingga setiap bulan suro dikasih penghormatan ya. Setiap bulan suro ini dikasih penghormatan sehingga bersinergi. Yang saya maksud bersinergi antara bumi, antara hal yang gaib ya, melalui pintu manusia dia bisa lebih menyuburkan. Taruhlah kalau istilah orang mancanegara ini adalah manusia sesungguhnya adalah juru selamatnya ya, juru selamatnya para makhluk halus ini. Lah yang saya maksud, kita secara seksama ngopeni hal-hal yang demikian. Jangan dididik anak Indonesia ini, terutama turunan suku Jawa ini, tidak mempercayai lagi hal-hal yang demikian. Sekali lagi, jangan kita didik anak cucu Nusantara ini atau Jawa pada khususnya tidak mempercayai lagi hal-hal yang demikian. Karena apa? Dasarnya kita juga jelas, orang yang beriman itu adalah diantaranya orang yang percaya adanya hal yang gaib. Sekali lagi, orang beriman itu diantaranya adalah percaya adanya hal yang gaib. Lah, lalu saya akan mengatakan, ketika ini tanpa Tuhan, niscaya makin hari itu mungkin bisa jadi sekarang skala per 1 tahun, mungkin bisa jadi nanti per setengah tahun, mungkin bisa jadi nanti Gunung Kelut tahu-tahu meletus seperti peristiwa Semeru yang lalu. Lah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Lah, saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia ini, kita ginaris kinodrat itu menjadi kama terima ya, bukan ginaris terkodrat menjadi garis kama kudus atau yang sok suci atau kaum yang sok suci. Kalau sudah bajunya bagus, penampilannya kayak orang suci, taruhlah ada yang bilang itu adalah dukun bersorban, juga banyak sekarang gitu loh. Mereka yang bilang saya hanya menirukan ya, kan banyak yang mengatakan demikian, seolah-olah menampik kepada hal-hal yang demikian. Contoh, ketika Semeru ada sebuah tradisi memberikan sesaji lah cara kasarnya, itu saja tempo dulu ada yang membuang. Lah ini apa mereka bertanggung jawab? Apa mereka bertanggung jawab? Jadi pada prinsipnya saya mengatakan, kalau Gunung Semeru ya dan gunung-gunung lainnya tentunya perlu adanya juru kunci atau juru peredam ya, yang memahami persis antara kegaibannya, seperti pula zaman Pak Harto. Lah manakala tidak, niscaya gunung-gunung tidak cuma Semeru saja nanti akan segera bergerak ya dalam waktu singkat ini, karena sudah tatkala mongso bahwasanya ada istilah perjanjian Sabdo Palon atau Danyang Tanah Jawa dengan Syekh Subakir. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Ini sudah tatkala mongso Jawa Bali maring Jawane. Artinya yang namanya jimat ampuh seperti apa, kitab ampuh seperti apa, penampilan suci seperti apa, sudah tidak bisa meredam ini, kecuali kita bisa menjadi tuan daripada kegaiban ini. Contoh kalau di Gunung Semeru adalah kegaibannya Kiai Pasopati. Lah, dengan cara apa? Kita laku tapa brata, terus kita taruhlah kearifan lokal, ya kata kasarnya kita mau sesaji lagi, bersinergi, bukan kita itu mengalahkan,
Karena hal yang demikian tidak bisa dikalahkan, namun kita bisa menundukkan atau menjinakkan, bersinergi, dan kita bisa menjadi juru selamat para gaib ini. Saya mengatakan bahwasanya kali ini saya turut prihatin ya. Saya turut prihatin dengan keadaan Semeru yang demikian. Namun manakala tradisi ini tidak dikembalikan, niscaya tahun ini bisa jadi lebih gede daripada tahun yang kemarin ya. Sekali lagi, tahun ini bisa jadi lebih gede daripada tahun yang kemarin. Karena apa? Kita telah menampik ajaran leluhur kita. Kita telah ngemoih sebagai turunan Jawa, seolah-olah sekarang kayak turunan Saudi Arabia umpamanya, atau seolah-olah seperti keturunan Amerika. Nggak bisa dong kalau di bumi Jawa. Lah ini yang saya maksud. Artinya saya mengatakan, mari kita sadar diri bahwasanya kita adalah keturunan Kamatrima yang harus nerimo ing pandum sumende marang takdir dan bersinergi, dan kodrat kita adalah hidup di ring of fire ini ya, di cincin api ini. Kita mesti selalu bersinergi, mengenali hal yang nyata dan mengenali hal yang gaib. Lah ini tanggung jawab kita bersama. Saya pun sedang berupaya yang kerana itu untuk bisa menjinakkan hal-hal yang demikian. Artinya saya mengatakan bahwa Gunung Semeru, manakala kita tidak mau kembali kepada tradisi sebagai kodrat Kamatrima, lalu kita selalu menjunjung tinggi Kama Kudus atau Kama yang sok suci, taruhlah, niscaya akan makin menjadi. Namun ini bukan mendoakan, saya hanya mengatakan niscaya manakala kita menampik kepada kodrat kita sebagai keturunan Kamatrima, niscaya gunung tidak cuma Semeru, namun beberapa gunung akan selalu demikian. Saya rasa demikian. Terima kasih.